Shalom, selamat malam, Oma Opa yang dikasihi Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya Adolfin Christine Elvira Porayo dengan nama kecil biasa dipanggil Vera Porayo. Saya dari gereja GPIB Ebenezer Samarinda. Oma Opa yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari, dari pagi hingga malam hari. Sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami mendengarkannya. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman malam ini terambil dari surat Maleakhi pasal 2 ayat 10 hingga 14 dengan perikop Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Demikian pembacaan firman pada malam ini. Oma Opa, renungan malam ini terambil dari Sabda Bina Umat tanggal 14 Maret 2023 dengan tema Janganlah mempertahankan
ketidaksetiaan. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 12. Firman Tuhan saat ini diawali dengan pertanyaan yang menggugah kembali ingatan bangsa Israel tentang asal keturunan mereka sebagai bangsa ciptaan Tuhan. Jika memang demikian adanya, maka ketika muncul pertanyaan dalam bacaan kita terkait relasi sebagai sesama bangsa Israel yang saling berkhianat, maka hal itu menandakan adanya persoalan di antara mereka. Persoalan yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan kepada bapa leluhur dan kepada Tuhan adalah ada sikap dan cara mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka pergi beribadah kepada Allah lain. Dan ini memperlihatkan sikap ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Pada ayat 12, Maleakhi menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Tuhan langsung berurusan dengan Tuhan. Maleakhi seperti ingin menyampaikan harapan agar Tuhan melenyapkan mereka yang tidak setia. Harapan tersebut disampaikan untuk mempertegas jika keberadaan mereka yang memberontak kepada Tuhan tidak baik adanya. Maleakhi juga melihat adanya kepura-puraan dalam hidup mereka. Di mezbah Tuhan mereka menangis. Karena Tuhan tidak mendengarkan siritan mereka dan persembahan yang dibawa. Dalam keadaan yang demikian, mereka juga tidak tahu penyebabnya. Mengapa Allah demikian? Lalu Maleakhi menyampaikan kepada mereka jika Tuhan sendiri melihat mereka tidak hidup setia kepadanya dengan menyembah Allah yang lain. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan mempengaruhi kesetiaan kita kepada sesama, apalagi mereka yang berada dalam keperburukan dan pemulihan. Kesetiaan yang ada pada diri kita memampukan kita untuk terus hidup setia mendampingi mereka agar mereka dikuatkan. Kesetiaan kita tersebut pasti menjadi berkat bagi mereka, maka dari itu marilah kita bersinergi untuk mewujudkan kesetiaan itu mulai dari diri sendiri. Alkitab, marilah kita berdoa untuk menutup bacaan Alkitab malam ini. Tuhan, ajarkan kami setia kepadamu agar kami dapat menjadi orang yang setia bagi sesama kami yang terpuruk dan mengharapkan pemulihan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan. Kami dapat mengikuti program PKLU membaca Alkitab bersama malam ini. Kami bersyukur kami menjalani dengan baik. Demikian juga untuk PKLU seluruh GPIB di
Indonesia. Kami berdoa kiranya semua diberi kesehatan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami pertaruhkan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Oma Opa. Selamat malam.